Silakan Ibu Ana nomor 5. Ada gambar tas. Tas bahasa Arabnya apa di sini? Hakibatu. Hakibatun ya. Jadi kalau pertanyaan yang seperti tadi, isim isyarahnya dicari dulu memakai hadza atau hadhihi. Liman hadihil hakibatu. Hadihil hakibatu limudarisi. Ada alif lam. Lamnya dibaca dengan jelas lil seperti lil ini. mudarisi. Lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Baik. Jadi hadhil haqibatu lil mudarrisi. Artinya tas ini milik siapa? Tas ini milik Pak Guru. Tas nomor 6. Liman hadal kursiyu. Hadal kursiyu li ammarin. Hadal kursiyu li ammarin. Li kemudian disambung dengan Ammar, jadi seperti ini tulisannya. Li ammarin. Baik. Sab'ah wa thamaniyah. Tafadhali Ukhti Yuli. Liman hadhil dajjajatu. Hadhil dal huruf alif lam syamsiyah. Hadhid dajjajatu bintul fallahi. Li binti. Ada li milik siapa? Fallahi milik anak perempuan petani. Ya, jadi bintunya menjadi kasroh karena ada huruf jar li. Hadhid dajjajatu li bintil fallahi. Gini, li binti al-fallahi. Jadi jangan lupa huruf jarnya ya yang menerangkan kepemilikan. Milik siapa ayam ini? Hadhid dajjajatu, dal huruf dal alif lam syamsiyah, huruf syamsiyah, jadi bacanya langsung hadhid dajjajatu li bintil fallahi. Sama nih ya. Liman hadhis sayaratu. Liman hadhis sa'atu. Hadhis sa'atu libenul mudiri. Ada huruf jarli, ibnunya jadi kasrah. Libenil mudiri. Libenil mudiri. Gimana tulisannya? Huruf lam kemudian ada ibnu. Gini, libenil mudiri. Libenil mudiri. Taib. Tis'atun wa asyarah. Tis'ah wa asyarah. Ibu Ana silahkan. Liman hadal baitu. Hadal baitu. Hadal baitu. Lit-tabibi. Hadzal baitu lit-tabibi. Ahsanti. Artinya apa lit-tabibi? Milik dokter. Dokter. Asyarah. Liman hadhihi mil'aqatu. Hadhil mil'aqatu ada alif lamnya.
liman hadihil mil'aqatu hadihil mil'aqatu litolibi. Na'am, mumtaz. Hadhil mil'aqatu litolibi. Ma makna mil'aqatun? Sendok. Jadi isim isyarahnya hadhihi karena mil'aqatun di akhirnya ada tak marbutah muannas ya. Nah, ma makna at-talibu? Siswa. Taib. Jadi bisa ya membedakan antara kepemilikan mudhof dan mudhofun ilaihi dengan kepemilikan barang yang memakai huruf lam, li, milik. Nah, kalau memakai mudhof dan mudhofun ilaihi nggak perlu pakai li lagi. Hadza kitabu Muhammadin. Kitabnya nggak pakai alif lam karena mudhof tidak boleh pakai alif lam. Tapi kalau mau memakai kepemilikan dengan huruf li, milik Muhammad, buku ini milik Muhammad, maka hadzal kitabu li Muhammadin. Tapi kalau ini bukunya Muhammad, hadza kitabu Muhammadin gitu. Baik, latihan 5, ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Perhatikan contoh berikut ini. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Al-baitu ketika dia menjadi mubtada atau ketika tidak ada huruf apapun yang menjadikan dia kasroh. Jadi harokat asal sebuah isim itu dhammah ya. Kemudian fil baiti, al baitinya menjadi kasroh karena di depannya ada huruf fi. Apa itu huruf fi? Huruf jar, harfu jarin. Jadi huruf huruf fi ini kenapa dia menjadikan isim itu kasroh? Karena namanya huruf jar, huruf yang mengkasrohkan isim. Minal baiti, dari rumah. Jadi fi, min juga sama jenisnya yaitu huruf jar. Ilal baiti, ila yang maknanya ke, ilal masjidi, ilal madrasati, dia mengkasrohkan isim setelahnya. Al mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Kenapa di sini mustashfa nggak kasroh? Lihat di akhir huruf al mustashfa ada ya bengkok. Ini namanya kalau istilah bahasa Arabnya ya alif lazimah. Alif atau di sini alif ya karena tidak ada titik ya-nya, maka harokatnya fathah terus. Jadi dia misal fil mustashfa, aslinya dia kalau tidak ada alif bengkok itu, ya bengkok itu aslinya fil mustashfi. Tapi karena ada alif bengkok, dia kasrohnya kasrotun muqaddaratun, kasrohnya tersembunyi. Karena terhalang oleh alif bengkok itu yang mengharuskan dia selalu fathah. Maka kalau ada isim yang di akhirnya ada alif seperti ini, seperti misal Mustafa, Mustashfa, Musa, Isa, itu harokat akhirnya dia selalu fathah walaupun didahului dengan huruf jar. Tapi namanya ismul majrur, isim majrur, isim yang kasroh, tapi kasrohnya namanya kasrotun muqaddaratun. Kalau yang lain namanya kasroh yang zohir, kasrohnya nampak jelas, tapi kalau ini kasrohnya tersembunyi, terhalangi karena ada alif bengkok yang mengharuskan dia selalu harokatnya selalu fathah gitu. Minal mustashfa, ma makna mustashfa? Rumah sakit ya Ustaz? Rumah sakit. Fil mustashfa, di rumah sakit. Minal mustashfa, dari rumah sakit. Ilal mustashfa, ke rumah sakit. Jadi kalau ketemu isim yang ada alif bengkok ini, jadi dia selalu fathah ya, walaupun didahului dengan huruf-huruf jar. Kemudian Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Kemudian nama-nama kota, nama-nama negara yang tidak pakai alif lam, seperti misal selain Amerika, nama kota lain Mesir, Misru. Ini enggak ditanwin. Jadi ketika didahului dengan fi Misro.
min Misra, ila Misra. Jadi nanti kalau ketemu nama-nama negara, nama-nama kota yang tidak pakai alif lam, walaupun didahului dengan huruf-huruf jar, dia tetap fathah. Nanti ada kaidahnya di bab kedua sebelum terakhir ya. Kenapa nama-nama kota yang tidak pakai alif lam dia berharokat fathah kalau ketemu dengan huruf-huruf jar. Kecuali kalau nama-nama negara yang pakai alif lam seperti al-Yabanu minal Yabani, as-Sinu Cina minas Sini, al-Hindu India minal Hindi gitu. Tapi kalau nama-nama negara yang tidak ada alif lamnya ketika didahului dengan huruf jar berharokat fathah. Fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania, selain Misr atau Mesir, misal Mekah. Mekah itu gini, Mekah, tidak pakai alif lam. Jadi kalau ini ila Makkata, fi Makkata, min Makkata gitu ya. Hafal Ustazah. Ya. Berarti kalau nama kota atau negara tanpa alif lam itu tetap fathah. Ketika didahului dengan huruf jar. Kalau tadi pakai al seperti al-Hindi itu kayak fil Hindi berarti jadi tetap kasroh. majrurnya kasroh. Iya gitu. Betul. Kalau yang tidak ada alif lam al gitu. Alnya. Lihat nanti kalau dalam buku nama negara atau nama kota yang pakai alif lam kemudian di depannya ada huruf jar berarti akhirnya kasroh pasti ya. Minal Yabani, minal Hindi, minas Sini gitu. Tapi kalau nggak ada alif lamnya dia fathah, kasrohnya memakai tanda fathah karena dia mamnu minas sarf. Nanti ada babnya mamnu minas sarf. Kalau Amerika tadi pakai alif lam? Tidak bisa. Jadi nama-nama negara, nama-nama kota sudah ditetapkan ya. Nggak bisa kita hilangkan alif lam atau kita tambahkan alif lamnya gitu. Jadi al-Yaban tetap al-Yaban, nggak bisa Yaban gitu. Pakai alif lam penulisannya. Jadi nanti memang kalau penulisan ketika kita pengen mengarang cerita atau membuat kalimat, nanti bisa cari di kamus penulisan negara ini dalam bahasa Arab gitu, atau nyari di Google penulisan negara Amerika atau negara Jepang dalam bahasa Arab gitu. Jadi memang sudah ditentukan ya nama-nama negara ini, jadi nggak bisa dihilangkan alif lamnya, ditambahkan alif lamnya. Jakarta mau kita pakaikan alif lam al Jakarta tidak bisa. Jadi sudah tetap namanya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Dan kita lanjut ya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Di sini membaca tidak berharokat, maka dibaca dengan harokat yang jelas. Rakam wahid, Ukhti Syarifah silahkan. Hadat tobibu mina emin itu bacanya Ingkaltarro. Ingkaltarro. Inggris artinya. Oh ya Inggris. Dokter ini dari Inggris. Isnan Ukhti Yuli. Zahaba Hamidin. Zahaba bukan mudhof ya. Zahaba kata kerja. Zahaba artinya pergi. Yang pergi Hamid. Fa'il pelaku dalam bahasa Arab berharokat dhammah. Zahaba Hamidun. Betul. Ila Faronsa. Iya, Faronsa. Ila Faronsa.
Sinnya fathah. Ila Faransa. Ila Faransa. Faransa artinya Perancis. Oh, telah pergi Hamid ke Perancis. Nah, Hamid telah pergi ke Perancis. Jadi zahaba kata kerja ya. Kalau yang pergi siapa? Berarti dia fa'ilunnya atau pelakunya. Pelaku dalam bahasa Arab harokatnya dhammah atau marfu. Nah, nomor 3 silakan Ibu Ana. Muhammadun Mahmudun. Maridun. Mumtaz, maridun. Wal ana fil mustashfa. Naam, Asanti, terjemahkan. Mahmud sakit. Dia Al-ana artinya sekarang. Al-ana sekarang dia sekarang ke rumah sakit. Fi maknanya apa? Fil masjidi, fil baiti. Ke rumah sakit. Kalau ke ilal mustashfa, ilal masjidi. Kalau fi di dalam rumah sakit. Tayyib, ahsanti, huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Jadi kata ganti huwa ini kembali ke Mahmudun. Karena Mahmud dia muzakkar laki-laki, maka kata gantinya memakai huwa. Kalau muannas kata gantinya memakai apa? Hiya. Nah, kalau muannas kata gantinya hiya. Tayyib, arba'ah ukhti Syarifah. Zahaba Abdullahun. Zahaba Abdullah, Abdun dengan Allah, dua isim, yang satu tidak pakai alif lam, yang satu pakai alif lam, berarti kaidah mudhaf dan mudhafun ilaihi. Zahaba Abdullahi. Naam. Min Almania ila Intaro. Naam. Artinya Abdullah atau itu nama orang atau ya nama orang. Diartikan nama orang Abdullah zahaba. Abdullah telah pergi dari Almania Jerman. Jerman ke Inggris. Zahaba Abdullahi. Jadi kalau ada dua isim, yang satu dhammah tidak pakai alif lam, kemudian isim kedua pakai alif lam, berarti itu kaidah mudhaf dan mudhafun ilaihi. Abdullah hambanya Allah, hamba Allah ya. Khamsah, silahkan Ukhti Yuli. Hadzal kitabu li Isa. Li Isa, betul. Li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Li Musa. Ini buku milik Isa. Buku ini kitab kan buku ya? Buku ini gitu. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Jadi ini sama seperti al-mustashfa tadi ya, yang diakhiri alif lazimah, alif bengkok, maka walaupun didahului dengan huruf jar tetap fathah karena terhalang, tersembunyi, kasrohnya tersembunyi ya. Li Isa, jadi nggak li isi atau li musi gitu ya, li Musa dan li Isa. Baik, nomor 6 silakan Ibu Ana. Hadal muhandisu min Amerika. Artinya insinyur ini dari Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Di bawahnya ada materi baru di sini, keterangan tempat. Iqra, bacalah. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi.
As-saburatu, papan tulis itu, amama, di depan. Amama keterangan tempat, maknanya di depan. Amama talibi, di depan pelajar. Papan tulis di depan pelajar. Wahia, dan dia, yaitu papan tulis tadi, khalfal mudarrisi, di belakang bapak guru. Jadi bapak gurunya sedang menghadap ke pelajar. Papan tulis di depan pelajar dan dia di belakang bapak guru. Jadi di sini amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Namanya pernah dengar zorof? Zorfu. Namanya itu zorful makan. Keterangan tempat. Zorfu artinya keterangan, al-makan artinya tempat. Zorful makan, keterangan tempat yang fungsinya sama seperti huruf-huruf jar, mengkasrohkan isim setelahnya. Di depan masjid, amamal masjidi, amamal baiti, amamal madrasati. Nah, jadi semua isim yang diawali di depannya ada keterangan tempat, di depan, di belakang, di bawah, di atas, di samping kanan, samping kiri. Nah, nanti kita belajar ya kosakata samping kanan apa, samping kiri apa, di samping apa, di sebelah apa. Nah, nanti sementara ini ada amama dengan ya diam. Umi lagi ngajar. Nah, jadi sementara ini ada amama dan khalfa di belakang. Taib. Kemudian nomor 2 silahkan dibaca Ukti Yuli. Aina saya Ya nggak apa-apa. tuh mudarisi ia amamal madrasati, di mana mobil Pak Kepala Sekolah dia di depan sekolah. Dia berada di depan sekolah. Nah, jadi mobilnya Bapak Guru, al-mudarris artinya Bapak Guru ya. Mobilnya Bapak Guru di depan sekolah. Hia kembali ke sayarotun, bukan ke mudarrisnya ya. Karena yang ditanyakan mobil Bapak Guru, bukan Bapak gurunya. Mobil muannas, jadi kata gantinya hia. Hia amamal madrasati, dia di depan sekolah. Nomor 3, jadi al-madrasati di sini kasroh karena sebelumnya ada zorof makan. Jadi zorof makan ini ketika setelahnya isim, bagaimana cara mengi'rabnya, merincikannya? Amama zorful makan wahuwa mudhaf, al-madrasati mudhafun ilaihi. Nah, jadi kan kemarin saya sudah terangkan kapan isim itu menjadi kasroh. Yang pertama, ketika didahului dengan huruf jar, namanya ismul majrur. Tapi kalau di depannya nggak ada huruf jar, tiba-tiba isim itu kasroh, berarti di depannya atau itu kaidah dari mudhaf dan mudhafun ilaihi, berarti dia kasroh karena sebagai mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi selain menerangkan kepemilikan, juga dia jenisnya terdiri dari keterangan tempat dan isimnya. Jadi isim yang terletak setelah keterangan-keterangan tempat, zorof makan, namanya mudhafun ilaihi. Kenapa dia kasrah? Karena sebagai mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah keterangan tempat tadi. Amama zorful makan wahuwa mudhaf al-madrasati. Kenapa kasrah? Karena sebagai mudhafun ilaihi, selamanya mudhafun ilaihi kasrah. Jadi kalau di depannya nggak ada huruf jar, berarti sudah dipastikan dia sebagai mudhafun ilaihi. Jenisnya saja, karena mudhafun ilaihi ini bermakna banyak. Salah satunya bermakna kepemilikan, kitabul mudarrisi, sayaratul mudarrisi, juga yang terdiri dari keterangan tempat dan isimnya gitu ya. Jadi karena kalau
Al-madrasati ini kenapa kasroh Ustazah? Padahal tidak menerangkan kepemilikan. Kemudian di depannya juga nggak ada huruf jar. Jadi al-madrasati kasroh karena sebagai mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi bermakna banyak. Kemarin kita sudah menerangkan kalau menerangkan kepemilikan juga yang jenisnya terdiri dari keterangan tempat dan isimnya gitu. Jadi dia kasrah karena sebagai mudhofun ilaihi. Kenapa? Karena di depannya ada keterangan tempat. Jadi semua isim yang terletak setelah keterangan tempat berharokat kasrah ya. Baik, nomor 3, silakan Ukhti Syarifah. Aina baitul imami baitul imami khalfal masjidi. Di mana rumah imam di belakang masjid. Mumtaz, ahsanti. Rakam 4, Ukhti Yuli. Aina jalasa Hamidin. Jalasa kata kerja maknanya duduk. Berarti Hamid pelakunya. Aina jalasa Hamidun. Naam. Jalasu. Jalasa. Jalasa khalfa Mahmudin. Mahmudin. Naam, artinya di mana Hamid duduk. Hamid duduk di belakang Mahmud. Naam, jalasa ini artinya duduk. Siapa yang duduk? Dia laki-laki. Jadi Hamid di sini disebutkan fa'ilnya yang duduk Hamid. Tapi kalau jalasa alal kursi, dia laki-laki duduk di atas kursi. Jadi nggak apa-apa nggak disebutkan Hamid 2 kali ya. Aina jalasa Hamidun, di mana Hamid duduk. Jalasa, dia duduk. Khalfa Mahmudin. Mahmudin kasroh karena setelah sebelumnya ada zorof makan wa huwa mudhof. Mahmudin kasroh karena sebagai mudhofun ilaihi. Taib. Khamsah, Ibu Ana silakan. Dahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrobi. Naam, Mumtaz. Telah keluar Ammar. Dahaba pergi. Telah pergi Ammar ke masjid dan duduk. Dan imam duduk mihrobi Amama keterangan tempat amama. Dan duduk di depan mihrab. Naam, di depan mihrab. Mihrab ya, sama dengan kita. Podium itu. Mihrab. Apa mihrab ya akhwat dalam bahasa Indonesia? Mihrab, kita sering menggunakan kata mihrab. Ada yang tahu mihrab? Sering kita pakai. Mihrab itu podium atau ini, pembatas? Ya. Yang suka untuk ceramah itu atau pembatasnya? Yang ini ya, yang podium itu ya, yang apa namanya, ada tempat untuk penceramah, pengkhutbah yang di atas itu. Yang di depan. Yang di depan itu biasanya ada tempat untuk orang khutbah, orang ceramah, misal untuk khutbah Jumat, jadi naik mihrab dia. Kayak mimbar sama dengan mimbar. Baik. Di sini ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-mustashfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Ingkaltara, Inggris. Swisro ini Switzerland ya, bukan Swiss ya. Swisro, Switzerland. Asikinu,
pisau, Faronsa, Perancis, Amama di depan, Kholfa di belakang. Sampai di sini ada pertanyaan ya, akhwat? Ustazah mau tanya yang itu tadi